Emang bisa segampang dan seenak ini? Assalamualaikum Mams, ke dapur lagi yuk. Kulit pangsitnya kita tumpuk lalu kita potong-potong memanjang seperti ini. Setelah semuanya aku potong memanjang, ini aku sisihin dulu. Lanjut untuk pisangnya, ini aku gunakan pisang kepok. Pisang kepok ini agak keset, nggak mengandung banyak air, jadi lebih mudah untuk kita mengolah jadi pisang rambutan. Boleh juga gunakan pisang tanduk, tapi kurang disarankan menggunakan pisang ambon. Pisangnya ini kita pipihkan dengan bantuan pisau seperti ini. Tonton videonya sampai habis, nanti aku jelasin kenapa pisangnya perlu dipipihin seperti ini. Campurkan 10 sendok makan tepung terigu dan 150 ml sampai 200 ml air sampai mencapai kekentalan yang kita inginkan. Tambahkan setengah sendok teh vanili, boleh ditambahkan juga gula jika pisangnya kurang manis. Jadi kita bisa tuangkan airnya perlahan-lahan untuk mencapai kekentalan seperti ini. Dan pastikan juga tidak ada tepung yang menggumpal ya Mams. Nah ini kekentalannya nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair. Lanjut pisangnya akan kita celupkan dulu ke dalam tepung pelapis basah. Selanjutnya kita siapkan juga kulit pangsit yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Ini saya tambahin sedikit lagi supaya bisa bentuk pisang rambutan yang bagus. Dan selanjutnya kita letakkan pisang di atas kulit pangsit. Lalu pisangnya tinggal kita bungkus aja dengan kulit pangsit sehingga terbentuk pisang rambutan seperti ini. Ini nggak perlu dikepel-kepel, cukup ditempelin aja seperti ini supaya kulit pangsitnya ini tetap crispy. Jadi nggak keras dan alot. Nah setelah itu ini tinggal kita lanjutkan sampai semua pisang tertutupi dengan kulit pangsit. Kita siapkan juga minyak panas, pastikan minyaknya cukup banyak agar pisangnya terendam. Dan setelah pisangnya masuk kita bisa kecilkan kompornya agar semuanya bisa matang sempurna dan gak gosong. Siram-siram dulu dengan minyak panas agar kulit pangsitnya menempel dengan pisang. Jadi pisangnya jangan langsung dibolak-balik. Kalau udah mulai menempel, kita bisa bolak-balik supaya pisangnya nggak gosong sebagian. Selanjutnya, kalau udah golden brown seperti ini, saya akan angkat dan akan saya taburin dengan topping. Sebenarnya kalau nggak ditaburin dengan topping, ini juga udah bisa dimakan dan rasanya juga udah enak banget. Tapi di sini aku mau taburin dengan meses dan keju kesukaan anakku. Nah ini kenapa perlu pipih? Karena kita akan belah sebagian aja. Habis itu diolesin dengan margarin dan ditaburi dengan keju dan meses. Jadi supaya nggak aur-auran, pisangnya lebih enak kalau pipih. Nah ini yang tadi udah kita belah sebagian, jadi nggak sampai terpotong ya Mams pisangnya. Habis itu bagian dalamnya kita olesin dengan margarin, lalu kita tambahin dengan keju dan juga meses. Untuk topping, Mams bisa kreasiin aja sesuai selera. Mesesnya boleh diganti dengan selai coklat, selai taro, terus ditambah sprinkle juga boleh. Apalagi kalau mau jualan, bebas aja supaya makin menarik. Nah ini pisang rambutan meses kejunya udah jadi. Aku akan coba, ini kriuk-kriuk dan juga enak banget. Dan gampang juga bikinnya. Pisang rambutan dapur Unitri, makan enak dari dapur sendiri. Wassalamualaikum.